Jadi kita akan teruskan acara kita dengan perjamuan suci. Percaya bahwa dalam ibadah kita pada hari ini kita akan diberkati juga seperti biasa. Kita melihat dalam 1 Korintus 11 1 Korintus 11 sebagai satu Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26 sebagai satu persiapan kita untuk mengambil firman hari ini. 1 Korintus 11 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian, Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan mengambil roti dan selepas mengucap syukur dia telah memecah-mecahkan roti itu, lalu berkata, Ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Seterusnya, demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan sambil berkata, Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, karena setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, dengan cara demikian kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini sekali lagi kami ingatkan akan tubuh dan darah-Mu, satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Hanya melalui darah dan tubuh Tuhan kami mengalami keselamatan yang sejati. Berkati acara ini Tuhan, agar kami semua mengerti akan tujuan perjamuan suci ini. Karena ini merupakan satu acara kami ingat akan tubuh dan darah Tuhan. Dan biarlah kami semua terus bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua. Melalui atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi roti dan air akan diedarkan di tengah-tengah kita. Kita akan pegang, kita akan minum dan makan bersama. Oke? Saya akan dapat lihat yang di screen ya. Jadi ini merupakan satu acara yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana hanya satu jalan ini saja kita boleh mendapat keselamatan daripada Tuhan, hanya melalui karya pengorbanan Kristus di kayu salib kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya setiap bulan kita akan mengadakan perjamuan seperti ini untuk mengingatkan apa yang pernah Yesus lakukan di kayu salib. Kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan dan Juru Selamat yang begitu memperhatikan kita. Sebelum kita dilahirkan, Dia sudah menyediakan jalan itu. Sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan untuk kita. Oleh itu, setiap hari sebenarnya kita patut bersyukur karena Tuhan telah melakukan yang istimewa, yang terbaik untuk kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, apa yang kuterima dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus meneruskan apa yang pernah dimulai oleh Tuhan. Dimulai oleh Tuhan, dia bersama dengan murid-muridnya memecah-mecahkan roti, memberikan roti itu kepada mereka. Makanlah kamu semua dari roti ini, karena ini adalah tubuhku. Jadi saya selalu katakan, waktu itu mereka tidak memahami sepenuhnya apa maksud roti dan air yang diberikan oleh Yesus pada waktu itu.
Tetapi sesudah dia bangkit daripada kematian baru mereka mengerti. Baru mereka mengerti sepenuhnya. Sebelum dia mati mereka tidak mengerti kenapa dia beri kami roti, kenapa dia beri kami air. Jadi kita sebagai orang Kristen kita sudah mengerti. Berkali-kali kita diberi pengetahuan seperti ini, kita patut sudah mengerti apa arti roti dan air yang kita akan sama-sama makan pada hari ini. Kita mengerti itu adalah satu lambang kepada tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus sudah dipersembahkan 2000 tahun yang sudah berlalu untuk membebaskan kita, menjadi tebusan bagi kita semua. Paulus katakan, aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam waktu dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah ini sebagai peringatan, sebagai peringatan. Cukup jelas dikatakan di sana sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangan. Memberitakan apa arti kematian Tuhan itu. Jadi Tuhan mati bukan hanya kebetulan, bukan hanya begitu saja, tapi ada tujuannya, ada maksudnya. Kenapa dia mati? Kenapa dia perlu berkorban untuk kita? Dia mati untuk menjadi jalan keselamatan untuk semua manusia. Berbahagialah kita yang sudah memahami arti kematian Tuhan, karena kitalah yang mengalami anugerah itu. Dan apabila kita sudah mengerti bahwa dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan terus bersukacita hidup bagi Tuhan. Jadi itu sebabnya dalam kesempatan yang Tuhan berikan, kita patut gunakan hidup ini untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Ada dua hukum yang dikatakan oleh Tuhan. Utamakan Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak dia ragu-ragu, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang kedua kata Yesus, kasihilah sesamanya kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini merupakan ketetapan yang sangat penting kita perlu pegang. Apabila kita lakukan ketetapan ini, hukum ini, saya percaya kita tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Saya percaya kita akan setia pada Tuhan sampai akhirnya. Karena kasih kita pada Tuhan itu tidak pernah hilang. Dan kita juga dapat mengasihi sesamanya kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi ada banyak yang kita perlu perhatikan dalam firman Tuhan. Apalagi dalam perjamuan suci seperti ini. Roti adalah lambang kepada tubuh Tuhan. Air adalah lambang kepada darahnya. Apabila kita memahami dia rela melakukan satu pengorbanan yang begitu mulia, kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Kita akan mengutamakan Tuhan seperti tema kita bulan ini. Jadi bulan ini kita akan mulai belajar satu tema yang perlu, yang penting untuk kita kenal. Karena apabila setiap orang mengutamakan Tuhan, tidak heran Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ini yang kita akan belajar mulai hari ini. Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Dan apa akibatnya kalau kita mengutamakan Tuhan? Ada akibatnya. Ada yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mengutamakan Tuhan. Jadi kita harus siap sedia untuk terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita.
Sama-sama kita berdiri, kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Karena ini adalah satu simbolik kita ingatkan akan tubuh dan darah Tuhan. Kita pegang roti, lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada mereka, makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama. Lalu ia memberikan mereka air, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama. Tuhan, terima kasih oleh karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Kami sudah diselamatkan oleh karena iman kami kepada apa yang pernah Engkau lakukan. 2000 tahun yang sudah berlalu, Engkau pernah mati di kayu salib demi menyelamatkan kami. Hari ini kami ingatkan akan peristiwa itu. Roti ini adalah lambang kepada tubuh-Mu dan air ini adalah lambang kepada darah-Mu. Berkati kami semua agar kami tidak pernah lupa akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang rela mati untuk kami. Terima kasih. Haleluya. Pakai kami semua menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita semua, sehingga Dia rela mati untuk kita. Pada bulan ini kita akan mulai belajar satu tema yang baru, yaitu mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan ini sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen, karena tanpa mengutamakan Tuhan kita akan boleh menyimpang daripada apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi apabila kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan hidup bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi itu sebabnya dalam bulan ini kita perlu hayati kenapa kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi apabila kita mengutamakan Tuhan, saya sangat percaya melalui firman Tuhan yang menjanjikan itu, Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Sedikit daripada informasi seminar semalam juga itu sangat penting. Walaupun dia hanya setengah hari, tapi ada banyak perkara yang perlu kita belajar. Belajar sebagai bapak, sebagai ibu. Karena untuk belajar tentang Tuhan, belajar tentang firman Tuhan itu tidak pernah berhenti. Jadi sebabnya kalau kita hadir dalam seminar seperti itu, tidak ada juga yang kita dapat bawa balik. Ada juga yang kita dapat belajar. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu topik. Coba tuh di sana. Sebab saya hanya bergantung pada ini, saya punya lupa pada masalah. Saya coba pindah ke diamet. Pindah sedangkan. Oke. Jadi ini satu gambar yang saya pilih dalam keluarga. Kita masing-masing mempunyai keluarga. Jadi kalau kita mau keluarga kita ditolong, diberkati oleh Tuhan, kita perlu utamakan Tuhan. Kadang-kadang kita mau supaya anak kita berjaya dalam persekolahannya, dalam kerjanya. Seperti sekarang kita punya anak banyak yang sudah jauh, seperti kami dua, semua anak jauh sekarang. Tapi oleh karena kita mengutamakan Tuhan, kita percaya Tuhan menjaga mereka. Itu sebabnya dalam keluarga, mulai dari keluarga dan setiap keluarga pribadi perlu utamakan Tuhan. Jadi ini yang kita belajar, Matius 6:25 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, ini Raja Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menandangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu mengutamakan Tuhan karena Tuhan itu adalah Allah Roh. Karena firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah Roh, dari mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita perlu mengalami kemerdekaan itu di mana-mana. Kadang-kadang kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, Roh Kudus itu akan kecewa dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita utamakan Tuhan, kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, menyembah Tuhan dalam hati kita itu tidak pernah kurang, maka Roh itu akan menyertai kita. Di mana kita pergi, kemerdekaan daripada Tuhan akan terjadi. Dan kalau kita melihat kehidupan kita dari hari ke hari, kita tidak bersama dengan orang Kristen semuanya setiap hari. Kadang-kadang kita bersama dengan orang yang tidak percaya. Tapi apabila Roh itu memimpin kita, kuasa kemerdekaan itu selalu kita alami. Dan waktu kami galabuan baru-baru ini, kami berjumpa dengan banyak orang. Tetapi karena Roh itu memberi kemerdekaan, kita mempunyai banyak pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita lihat di kawasan mana-mana pun, banyak yang kita jumpai, banyak yang kita tidak kenal. Dan kalau bercerita dengan orang-orang yang bersama dengan kami dalam 1-2 hari itu, ada bermacam-macam orang. Ada bermacam-macam. Tetapi Tuhan menolong. Itu sebabnya kita perlu mengutamakan Tuhan. Jadi diberitahu pada masa itu ada peristiwa di mana bom dijumpai di lapangan Labuan itu. Dan jadi dalam hati bagaimana nih, kalau tidak jadi pergi, ini Gwen tidak dapat bersekolah di sana. Ada juga sempat juga yang terjadi dalam hati seperti itu, tapi kami tetap berdoa terus. Dan Tuhan buka jalan karena satu hari airport itu ditutup untuk penerbangan. Tidak boleh ada penerbangan 1 hari sebelum kami pergi. Waktu kami bercerita, benar juga ada bom yang lama. Masih ada, kata mereka. Masih ada lagi yang belum diketahui, kata orang-orang di sana. Saya tidak tahu, karena itu adalah cerita-cerita yang kita dengar dari mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu mengutamakan Tuhan.
berjumpa dengan bomo, dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi kita tidak boleh khawatir, karena Roh itu yang memerdekakan kita. Roh itu yang memerdekakan kita, karena kita utamakan Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita perlu hayati tema ini, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu hadir bersama dengan kita. Usi tentang murid, usi tentang minete patung tak sendiri. Tidak boleh kita bersandar pada pengalaman kita. Tidak boleh bersandar kepada kekuatan kita. Kepada kekuatan kita. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu tema yang pertama yang kita belajar, meresponi, mengutamakan Tuhan. Tema bulanan kita. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada masa yang kita berikan kepada yang lain. Kita semua berikan kepada Tuhan. Tuhan, kita percaya kepada Tuhan sepanjang masa. Itu artinya bergantung penuh kepada Tuhan. Yang pertama, kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita tidak akan khawatir. Khawatir itu memang ada, tapi apabila kita bergantung, Tuhan akan beri ketenangan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri waktu dia khotbah di bukit. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Dia dorong semua orang yang mendengar dia, termasuk kita hari ini, supaya kita jangan khawatir. Kalau Tuhan yang memberi arahan, memberi dorongan kepada kita supaya jangan khawatir, kenapa kita tidak ikut? Kenapa kita tidak percaya? Ada alasan dia minta kita jangan khawatir, karena dia tahu apa yang dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ini semua teks yang kita belajar hari ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Kita perlu percaya. Jangan khawatir, kata Tuhan Yesus. Sebagai manusia memang ada juga masa kita khawatir, termasuk kami pasca-pasca. Kita harus terbuka terus terang. Tapi itulah sebabnya Tuhan minta kita jangan khawatir. Seperti nyanyian tadi, sehelai rambut pun tidak akan jatuh di luar izin Tuhan. Amin. Semua itu satu kalimat yang diambil dari firman Tuhan. Ada juga teks itu. Tuhan tidak membiarkan sehelai rambut kita yang percaya ini kalau itu bukan kehendak Tuhan. Kalau rambut saja pun tidak dibiarkan Tuhan sembarangan jatuh, apalagi nyawa kita, apalagi keselamatan kita. Itu sebabnya kita perlu respon kata Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan minum. Artinya di sana kita harus berpuas hati. Kita harus bersyukur apa yang sudah ada. Itu artinya. Kadang-kadang manusia ini akan menjadi khawatir kalau dia mau memenuhi keinginannya, bukan keperluan. Keinginan dengan keperluan itu lain, berbeza. Itu kadang-kadang kita boleh menjadi khawatir karena kita mau keinginan kita dipenuhi. Kalau kita tulis semua keinginan kita satu persatu, banyak ini. Tetapi kita harus bandingkan mana yang menjadi keperluan daripada keinginan. Kalau keinginan itu lebih tinggi daripada keperluan, itulah khawatir terjadi, saudara. Khawatir. Belum lagi itu terjadi, sudah kita pikirkan itu keinginan. Jadi kekhawatiran itu selalu terjadi apabila keinginan itu memuncak daripada keperluan. Itu firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ke Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Tidak ada yang lepas daripada khawatir. Kami pasca-pasca pun ada juga masa kami khawatir. Waktu mau terbang itu lama sudah tidak naik pilot. Apakah ini diselamatkan, tidak selamat, ada juga itu dalam hati kita. Tapi kita berdoa. Tidak ada yang kebal daripada kekhawatiran, tapi kita perlu berdoa. Amin. Kita perlu berdoa. Kita perlu percaya Tuhan. Kita perlu percaya Tuhan.
Sekarang tiga-tiga anak kami jauh daripada kami. Memang ada juga sedikit khawatir, tapi tidak boleh berhenti berdoa. Jadi tidak ada satupun yang tidak khawatir. Termasuk hamba Tuhan pun kadang-kadang khawatir. Tapi yang mengobatkan kekhawatiran kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Serahkan itu kepada Tuhan. Jadi kita harus terbukalah. Kita sebagai pastor ini tidak ada yang kebal dengan kekhawatiran, tapi yang menjadi penghibur kita adalah Tuhan yang kita handalkan. Itulah sebabnya kita tidak boleh lupa berdoa, lupa menyembah Tuhan. Jangan khawatir, kata Yesus, kita perlu jangan khawatir. Bukankah hidupmu lebih penting daripada pakaian dan makanan dan pakaian? Kenapa dia sebut hidup? Karena di dalam hidup kita ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, roh kita. Bukankah di dalam kita ada roh? Itu yang sangat penting daripada apa yang kita pakai. Yang kita pakai ini hanya benda mati. Yang kita makan dan minum itu adalah benda yang tidak ada rohnya. Itu sebabnya Yesus katakan, bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Jadi itu sebabnya kita harus ikut firman Tuhan, jangan khawatir. Jangan kita melawan apa yang Tuhan sedang firmankan. Jangan khawatir. Yang kedua, kita akan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, karena kita ini, semua kita ini adalah yang sangat berharga. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bergantung penuh pada Tuhan, karena kita semua ini adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu, kata Tuhan Yesus, jauh melebihi burung-burung itu? Ini kata Tuhan Yesus. Semuanya kita belajar tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Karena binatang itu tidak ada roh, tetapi manusia, kita semua ini adalah roh kita. Kita sangat berharga. Itu sebabnya kita perlu bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita ikut firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita jangan khawatir, janganlah khawatir. Karena Dia beritahu kita lebih berharga daripada burung-burung yang diciptakan Tuhan. Burung ini pun diciptakan Tuhan, tetapi burung ini tidak ada roh. Tetapi kita mempunyai roh. Itu sebabnya kita berharga daripada burung itu. Tapi Bapa surgawi masih menjaga mereka. Firman Tuhan katakan, burung-burung diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Cara Tuhan memeliharakan binatang kita kurang tahu, tapi ada caranya. Karena semua yang hidup di bumi ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan, termasuk burung-burung. Firman Tuhan katakan, burung-burung diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Oleh itu sementara kita berusaha, kita percaya Bapa akan memberkati usaha kita. Bapa akan memberkati pekerjaan kita. Bapa akan berkati bisnis kita. Kalau kita percaya Bapa memberkati bisnis kita, jangan lupa memuliakan Tuhan dengan hasilnya. Jangan kita terima sejak kita tidak memberi. Seperti kata penatua dan juga pendari kita dalam WhatsApp group, itu penting, sangat perlu. Karena Tuhan beri nafas, Tuhan beri kesehatan, kita bekerja, kita berusaha, kita bisnis. Kalau Tuhan tidak beri nafas, satu kerja pun kita tidak dapat buat. Apalagi kerja perjalanan pun tidak dapat, saudara. Kalau Tuhan tidak beri nafas. Jangan lupa itu, kunci kita hidup ini bukan karena kita beli itu, bukan karena kita layak. Semuanya Bapa yang beri. Seperti mana Bapa memeliharakan burung, Bapa juga memelihara kita. Jadi apabila kita berusaha, kita punya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan karena Kau beri saya kesehatan, sehingga saya boleh bekerja, sehingga saya boleh berjalan, sehingga saya boleh memandu kereta, memandu lori, dan sebagainya. Seperti dekan Nenek Richard, dia boleh bekerja dari di atas sana, dia boleh buat kerja yang memang mencapai semua kita. Karena Bapa yang beri, karena Bapa yang memberkati,
kamu jauh lebih berharga dari burung itu. Firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, terlalu murah. Namun seekor daripadanya pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sama juga seperti mana rambut kita yang jatuh itu kalau bukan kehendak Tuhan tidak mungkin. Demikian juga burung itu. Burung itu dipelihara oleh yang mencipta dia. Kalau Tuhan yang menciptakan burung yang memelihara dia, kita juga dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, saudara. Itu sebabnya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita jauh lebih berharga daripada binatang. Yang ketiga, kenapa kita perlu bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Dia dapat melakukan apa yang Dia pernah firmankan. Semua yang kita pelajari adalah firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus sendiri. 27-32. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta? Jika sehasta ini satu siku terlalu pendek, yang pendek begitu pun kita tidak ada kuasa untuk menambahkan hidup kita pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Raja Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendatangi rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu ataupun mencukupkan kita? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dia berkali-kali kata menarutik, jangan khawatir, kata Yesus. Jangan khawatir. Dan apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga yang tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Bapamu, Bapa kita di surga, mengerti, memahami apa yang kita perlukan. Jadi itu sebabnya kita tidak ragu-ragu kalau kita memberi persembahan kita, kalau kita mau buat pelayanan kebajikan dan sebagainya. Bapa itu senantiasa melihat. Tuhan kita tidak pernah lupa memperhatikan. Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta? Sehasta ini panjang siku dari sini sampai sini. Itu pun tidak ada kuasa kita menambahkan hidup kita kalau Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadi itu sebabnya kita perlu percaya pada Tuhan, karena kita tidak ada kuasa menambah hidup kita. Yang berkuasa menambah hidup kita itu adalah Tuhan. Kita boleh hidup sampai ujung tahun ini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan. Jadi itu sebabnya kita perlu percaya pada Tuhan. Kita perlu percaya pada Tuhan. Dan jangan terlalu khawatir dengan apa yang kita jalani, dengan apa yang kita perlukan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, Tuhan juga berkuasa mendandani kita ataupun mencukupkan kita. Seperti mana Dia ceritakan, bunga bakung di padang lebih indah daripada semua pakaian yang pernah dipakai oleh Raja Salomo. Raja Salomo tidak ada pakaian yang seindah bunga bakung itu, kata Tuhan. Tetapi bunga bakung itu pun akan hilang ataupun akan mati pada waktunya. Dan seperti mana Tuhan berkuasa mendandani bunga di ladang, demikian juga berkuasa mendandani kita. Artinya Tuhan berkuasa mencukupkan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita orang Kristen ini harus disiplin. Artinya karena kita tahu Tuhan mencukupkan keperluan kita, Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan. Disiplin artinya ada yang kita asingkan untuk Tuhan, ada yang kita asingkan untuk diri kita, sebagai tanda ucapan syukur kita. Karena Tuhanlah yang mendandani kita dengan kesehatan, dengan perlindungan, dengan berkat yang kita terima daripada hasil pekerjaan usaha bisnis kita. Itu sebabnya kita percaya pada Tuhan. Yang seterusnya,
Karena Bapa, janganlah khawatir karena Bapamu di surga tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dalam ruangan ini, walaupun saya tidak tahu apa yang kamu perlukan, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya kita percaya kepada Tuhan. Seperti mana seminar semalam itu kami belajar tentang masalah-masalah yang ada dalam keluarga, memang ada. Tetapi manusia itu tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang dapat menyelesaikan masalah kita adalah Tuhan. Itu sebabnya kita perlu percaya kepada Tuhan, belajar dari Tuhan. Belajarlah daripada aku, kata Yesus, Matius 11 ayat 29. Walaupun dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan kehidupan kita memang penuh cabaran, kita tidak dapat elak dari itu. Memang ada cabaran, memang masalah silih berganti. Tetapi Tuhan tidak ada Dia tidak kurang. Dia memang senantiasa sanggup menolong kita. Tidak ada yang membatasi Tuhan. Itu yang saya katakan. Tidak ada yang membatasi Tuhan untuk menolong kita. Memang dalam kehidupan kita ini banyak tekanan, banyak kesusahan. Kita tidak dapat keluar dari masalah kita sendiri, tidak dapat. Tetapi yang dapat menolong kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang mencipta kita itu, Dialah satu-satunya yang dapat menolong kita. Itu sebabnya Yesus berkata-kata, jangan khawatir, jangan khawatir. Yang terakhir pada hari ini, utamakan Tuhan. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita akan utamakan Tuhan. Tapi carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita perlu mengerti bahagian ini. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setiap hari, bukan hari Minggu saja. Setiap hari kita harus tekun berdoa. Setiap hari kita harus belajar firman Tuhan. Setiap hari kita harus menyembah Tuhan. Bukan di gereja saja kita menyembah Tuhan. Di tempat kita berada, di rumah kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh berdoa. Kita perlu baca firman Tuhan. Tanda-tanda orang yang mau utamakan Tuhan adalah 3 perkara yang sangat penting ini. Ada juga 4 lah. Yang pertama itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan dilupakan setiap hari. Firman Tuhan. Nomor 2, doa. Doa tidak akan dilupakan. Sebelum berjalan, sebelum melakukan pekerjaan, doa itu perlu diutamakan. Yang 3 itu penyembahan kita. Kita sembah hanya satu Tuhan. Artinya sembah ini kita percaya dia, Tuhan, saya mau melakukan sesuatu, saya mau pergi ke sini. Saya tahu apa yang di depan itu adalah banyak cabaran kesusahan, tapi saya percaya Tuhan akan menolong penyembahan kita. Penyembahan artinya penyerahan juga. Penyembahan dan penyerahan ini adalah satu kesatuan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan berserah. Kalau kita tidak berserah, itu belum menyembah. Orang yang benar-benar menyembah Tuhan itu adalah biasanya berserah Tuhan. Berserah artinya dia percaya Tuhan akan pimpin jalannya. Dia percaya Tuhan akan adil dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila kita cari kerjaan Allah ataupun kerjaan Tuhan, artinya kerjaan ini adalah pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Itu kerjaannya. Kebenarannya itu tetap firman. Jadi dia akan mencukupi kita dalam kebutuhan kita. Maka kita semua utamakan 3. Saya hanya sebut 3, tapi ada juga yang lain. Saya tidak sebutkan persembahan kita, pelayanan kita itu yang kemudian. Yang ketiga ini firman, doa, dan penyembahan kita. Apakah kita utamakan 3 perkara ini? Apabila kita utamakan 3 perkara ini, saya percaya yang lain akan menyusul. Kita akan mudah menyembah Tuhan. Kita akan senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita. Kita akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan kerelaan. Karena 3 perkara ini selalu kita lakukan. Dan kita akan memberi kepada Tuhan dengan penuh sukacita, tidak terpaksa. Karena 3 perkara yang utama ini selalu kita lakukan. Selalu kita lakukan. Yang kedua, jangan khawatir akan hari esok, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan sangat sempurna, Dia adil. Apa yang beban kita hari ini,
tidak akan kita pikul sampai ke hari seterusnya apabila kita percaya Tuhan. Itu sebabnya Yesus ini, kata Yesus, dia katakan jangan khawatir hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok mempunyai kesusahannya, hari ini kesusahannya lain. Jadi artinya kita perlu percaya Tuhan. Kita akan tahu bahwa Tuhan selalu akan menolong kita setiap hari. Setiap hari. Jadi itu sebabnya kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Dengan tidak khawatir. Jangan lupa kita ini lebih berharga daripada binatang ataupun burung-burung. Kita ini harus percaya pada Tuhan, karena Tuhan lebih berkuasa memelihara kita. Dan kita tahu bahwa apabila kita mau utamakan Tuhan, Tuhan menyempurnakan yang lain-lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini merupakan ungkapan yang pernah Engkau lafazkan di bukit, di antara beribu-ribu orang yang mendengarkan Engkau, termasuk murid-murid-Mu Tuhan. Dan mereka juga melihat mukjizat yang luar biasa, 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Dan itu merupakan satu tanda bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang telah memberi kami dorongan supaya kami jangan khawatir. Ini adalah kata-kata yang berkuasa, yang perlu kami imani. Kata-kata yang daripada pribadi yang berkuasa menolong kami. Berkali-kali kamu katakan dalam teks ini supaya kami jangan khawatir. Dan di akhir teks yang kami belajar hari ini, supaya kami mencari kerjaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami dapat ingat apa yang pernah Kau katakan ini, agar kami senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan hidup ini tidak berarti. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tetapi apabila kami mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat jawaban daripada Tuhan. Kami akan melihat berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat secara rohani, berkat secara jasmani, yang menghibur kami, yang mendamaikan hati kami, yang memberi jawaban dalam persoalan hidup kami. Tuhan, walaupun namamu tidak mengetahui apa yang anggota gerejamu hadapi hari ini, tetapi kami sangat percaya Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang dapat menolong setiap pribadi kami. Satu persatunya dapat Tuhan tolong, dan keluarga kami dapat Tuhan berkati, dapat Tuhan beri kelegaan. Dan kami harus ingat supaya kami berpegang kepada firman-Mu. Jangan khawatir, kami lebih berharga daripada burung-burung, daripada bunga bakung, dan kami harus percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya berikan kepada apanya untuk meneruskan berita sidang. Bapak berkati.